Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik teman-teman kelas 3, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat dan juga dalam keadaan baik-baik saja. Juga orang tua kalian, orang tua kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan, menjaganya, serta senantiasa melancarkan rezekinya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun hari ini kita akan melanjutkan materi atau pembahasan dari pertemuan sebelumnya atau dari pekan yang kemarin. Oleh karenanya, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita bersama-sama buka terlebih dahulu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, silakan dibuka bukunya di bab yang ketiga ya. Kemarin kita sudah melakukan Zoom dan beberapa hal sudah Bapak sampaikan. Nah, di pertemuan sebelumnya sudah Bapak sampaikan bagaimana keadaan atau masyarakat Arab sebelum datangnya ajaran agama Islam. Sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW. Banyak dari mereka orang-orang Arab yang tersesat. Mengapa tersesat? Karena mereka menyembah selain kepada Allah. Mereka menyembah berhala-berhala. Mereka menyembah patung-patung. Bahkan mereka ada yang menyembah kepada dewa-dewa, ada yang menyembah kepada malaikat-malaikat, ada yang menyembah kepada jin, roh maupun hantu. Oleh karenanya, ini merupakan hal yang salah. Ini merupakan hal yang tidak tepat. Oleh karenanya, Nabi Muhammad SAW diutus ke muka bumi sebagai Rasul untuk meluruskan pemahaman dari masyarakat Arab. Ya, mengapa mereka dikatakan jahiliyah, kebodohan atau orang-orang yang bodoh? Karena mereka menutupi akalnya untuk menerima ajaran yang benar. Apa itu ajaran yang benar, Pak? Yaitu ajaran agama Islam yang dibawa atau disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada mereka. Nah, apa saja sih kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Arab sebelum Islam? Nah, insya Allah setelah ini akan kita pelajari. Nah, adapun yang kedua, mengapa masyarakat Arab sebelum Islam gemar menyembah berhala? Jadi ada beberapa pertanyaan yang menjadi pertanyaan besar untuk kita semua. Ya, apa saja sesembahan yang dilakukan oleh masyarakat Arab sebelum adanya ajaran agama Islam? Dan mengapa? Apa yang menyebabkan masyarakat Arab mereka menyembah ke berhala-berhala? Ya, apa sebab utamanya? Oke, baik. Maaf, di sini kemarin sudah Bapak sampaikan yang mana tentang kepercayaan bangsa Arab jahiliyah. Ya. Ketika itu masyarakat Arab mereka menyembah berhala-berhala atau menyembah patung-patung. Nah, kepercayaan mereka ini tentu salah, tentu sesat, ya, karena ini tidak benar. Oleh karenanya Rasulullah SAW diutus untuk meluruskan pemahaman dari masyarakat Arab ini, yaitu agar menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, banyak dari masyarakat Arab sebelum datangnya ajaran agama Islam ini mereka menyembah kepada berhala-berhala. Namun ada juga beberapa pengikut yang masih mengikuti ajaran tauhid. Apa itu ajaran tauhid? Yaitu ajaran untuk mengesahkan, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, meyakini bahwasanya Tuhan ada satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, ajaran siapa, Pak? Yaitu ajaran yang dibawa oleh nabi sebelumnya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana beliau diutus di muka bumi juga untuk memerintahkan manusia agar menyembah hanya kepada Allah.
Ya, kemudian dilanjutkan oleh anaknya yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Nah, namun tidak sedikit juga masyarakat Arab yang belum percaya atau belum meyakini kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka lebih percaya kepada berhala-berhala atau patung-patung mereka. Mereka lebih menyembah kepada malaikat, jin, roh, hantu dan lain sebagainya. Ya, tentu ini sebab dikatakan bahwasanya masyarakat Arab pada saat itu dikatakan jahiliyah, yaitu merupakan orang-orang yang bodoh maupun zaman kebodohan. Mengapa? Karena mereka tidak mau menggunakan akalnya untuk berpikir. Menyembah berhala salah tuh. Ya, menyembah berhala tidak benar. Ya, berhala itu tidak bisa memberikan rezeki. Berhala itu tidak bisa memberikan kesehatan. Nah, yang dapat melakukan itu semua yaitu hanya Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini ada beberapa jenis-jenis pemujaan. Ya. Pada zaman dahulu, pada masyarakat Arab jahiliyah ini, banyak dari mereka yaitu membentuk berhala-berhala mereka sendiri. Mereka yang membuat sendiri, ada ukuran yang kecil dan juga ada ukuran yang besar. Apa itu berhala? Berhala itu sejenis arca, teman-teman. Sejenis patung yang dibuat, ada yang dari kayu, kemudian ada yang dari batu, ada yang dari logam, maupun dari bahan-bahan yang lainnya. Nah, semua ini dibuat sesuai dengan keinginan manusia itu. Dia menyembah tapi dia yang buat sesuai dengan keinginannya. Mau tinggi kah, mau pendek kah, mau gemuk kah, mau kurus kah, ya. Nah, setelah mereka membuat berhala-berhala tersebut, maka mereka menyembah ke berhala tersebut. Mereka memuliakan berhala-berhala tersebut. Ya. Bangsa Arab sebelum ajaran agama Islam ini, mereka selalu meminta kepada berhala-berhala itu untuk meminta rezeki, meminta keselamatan dari bencana, meminta kebahagiaan, dan lain-lain sebagainya. Ya, mereka menganggap bahwasanya patung-patung atau berhala-berhala yang mereka ciptakan ini dapat menjadi perantara atau dapat menjadi jembatan untuk menyampaikan permohonan kepada Tuhan-Tuhan mereka, kepada Tuhan mereka. Nah, apa sih asal muasal, apa sih awal mula mengapa masyarakat Arab ini menyembah berhala? Baik, teman-teman yang dirahmati Allah, jadi dikisahkan bahwasanya ada seorang dari golongan Bani Khuza'ah ini, ya, beliau pergi ke negeri Syria. Kemudian ketika melihat di negeri Syria, ternyata ada orang yang menyembah berhala. Nah, pada saat itu Amr bin Luhai ini menerapkan atau mencontohkan, ya, untuk agar dilakukan di masyarakat Arab pada saat itu. Ya. Dan adapun setelah itu, ya, berhala yang dibuat oleh Amr bin Luhai ini, ya, beliau beri namanya Hubal. Ya, kemudian Hubal ini diletakkan di dalam Ka'bah. Untuk apa? Untuk disembah. Ternyata yang dilakukan oleh Amr bin Luhai ini malah diikuti oleh masyarakat Arab lainnya. Jadi banyak karena diikuti oleh masyarakat Arab lainnya. Ya, bahkan dikatakan sampai 360 buah. Ya. Nah, adapun jenis-jenis berhala ini banyak, teman-teman. Ada yang namanya Hubal. Nah, pemimpin utamanya itulah Hubal. Jadi Hubal ini dimasukkan di dalam Ka'bah untuk disembah. Ada yang namanya Lata, ada yang namanya Uzza, ya, ada yang namanya Hijaz, Manat, dan lain sebagainya. Nah, jadi Ka'bah itu seluruhnya dikelilingi oleh patung-patung pada saat itu. Ya. Nah, bagaimana Pak cara penyembahannya? Di sini tertulis. Ya. Jadi yang pertama itu mereka ini berdiam di sisi berhala. Ya. Ada berhala, mereka berdiam di sisi berhala tersebut, kemudian meminta perlindungan, ya, memuji, ya, dan meminta pertolongan kepada berhala tersebut. Itu cara mereka lakukan. Ada juga dengan lakukan sujud, sepertinya hal kita sedang sujud sholat, teman-teman. Ya, jadi ada yang dari mereka itu menyembah dengan cara bersujud kepada berhala-berhala yang mereka buat sendiri. Adapun yang ketiga, ada yang mempersembahkan makanan, yaitu dengan membuat sesajenan. Ya, yang mana sesajenan itu
mereka sembahkan untuk berhala-berhala itu. Ya, adapun yang terakhir yaitu menyembelih hewan dengan niat, dengan tujuan yaitu menyebut untuk tentunya tujuannya ini untuk berhala-berhala yang mereka ciptakan agar nantinya mereka diberikan keselamatan, keamanan dan lain sebagainya. Ya, tentu hal ini salah. Ya, karena kita sebagai seorang muslim saja diajarkan bahwasanya hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kekuatan selain dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dilarang untuk menyembah kepada selain Allah. Mengapa dilarang? Karena itu termasuk kepada perbuatan musyrik. Ya, syirik. Perbuatan musyrik atau syirik kepada Allah. Ya, sehingga kita sebagai seorang muslim tidak boleh mempercayai terhadap berhala-berhala, bahkan tidak boleh mempercayai kepada hal-hal yang mengarahkan kita kepada perbuatan syirik. Nah, adapun bentuk-bentuk ibadah atau penyembahan yang dilakukan oleh masyarakat Arab itu banyak, teman-teman. Ada sebagian dari mereka yang memuja atau memuji dewa-dewa. Mereka percaya kepada dewa-dewa. Ya, dalam Islam tidak dikenal dewa-dewa. Ya, tidak ada kepercayaan kepada dewa-dewa. Nah, dari beberapa dari mereka ada yang mempercayai atau memuja kepada bintang-bintang. Ya, mereka meyakini bahwasanya bintang ini memiliki kekuatan. Ketika malam mereka menyembah bintang, ketika siang hari mereka menyembah matahari. Nah, mereka meyakini bahwasanya bintang dan matahari ini adalah sumber kekuatan. Bagaimana menurut ajaran agama Islam? Tentu ya tidak layak, tidak ada sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun bintang, kemudian bulan, matahari, ya, semuanya ini memiliki kekuatan atas sumber dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sumber utamanya adalah Allah. Allah yang memberikan cahaya yang benderang kepada bintang-bintang, kepada matahari. Semua itu atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah lah yang memberikan kekuatan, keselamatan dan rezeki kepada setiap makhluknya. Ya, adapun ada juga dari mereka, dari masyarakat Arab sebelum ajaran agama Islam itu, ada dari mereka yang memuja malaikat, menyembah malaikat. Mereka meyakini bahwasanya malaikat adalah anak-anak Tuhan. Ya, mereka meyakini seperti itu. Nah, tentu hal ini apakah benar di dalam Islam? Tidak benar, teman-teman. Ini salah. Ya, karena di dalam ajaran agama Islam, malaikat hanyalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk melaksanakan tugasnya. Ya, ada yang diperintahkan untuk ibadah kepada Allah dan ada juga yang mendapatkan tugas-tugas seperti malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu, ya, kemudian malaikat Israfil untuk meniup sangkakala dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Jadi ketika ada seseorang yang menyembah kepada malaikat atau memuja malaikat, yaitu itu merupakan perbuatan yang salah dan itu merupakan perbuatan syirik. Nah, adapun yang keempat yaitu memuja jin, roh dan hantu. Nah, ini juga dilakukan oleh masyarakat Arab ya sebelum datangnya ajaran agama Islam. Mereka mempercayai dengan memuja atau memuji jin, roh dan hantu ini dapat menyelamatkan mereka dari bencana-bencana. Tentu hal ini salah, teman-teman. Ya, karena jin adalah makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Ya, jin ini diciptakan oleh Allah itu dari api. Ya, dari api. Nah, adapun jin ini juga memiliki kewajiban, keharusan yang dilakukan, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia untuk semata-mata beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, perlu diketahui bahwasanya jin ini seperti manusia. Maksudnya apa? Jin itu ada yang muslim, jin itu ada yang kafir. Seperti halnya manusia, ada yang muslim, ada yang kafir. Ya. Seperti itu, teman-teman. Nah, adapun malaikat itu yang tadi kita bahas, malaikat itu diciptakan dari cahaya, sedangkan jin diciptakan dari api. Nah, oleh karenanya inilah kepercayaan-kepercayaan masyarakat Arab, ya, jenis-jenis
pemujaan yang dilakukan oleh masyarakat Arab. Yang pertama yaitu mereka memuja dewa-dewa, mereka juga memuja bintang-bintang, mereka memuja malaikat, mereka memuja jin, roh dan hantu. Ini selain dari berhala-berhala yang mereka puji-puji. Nah, adapun di sini tentu setelah kita mempelajari di bagian ini, kita harus mengingat teman-teman bahwasanya kita harus menghindari dari perbuatan-perbuatan syirik atau menyembah kepada selain Allah. Ini perbuatan yang salah. Kita beribadah hanya kepada Allah. Karena Allah sumber kekuatan. Allah yang memberikan keselamatan. Allah yang memberikan rezeki dan perlindungan kepada seluruh manusia. Bahkan juga kepada seluruh makhluknya yang Allah ciptakan. Nah, itu yang pertama. Adapun yang kedua, kita agar terus mau belajar. Mengapa sih Pak kita harus belajar? Karena dengan belajar maka kita faham mana perbuatan yang baik atau benar ataupun perbuatan yang salah atau menyesatkan. Ya, seperti halnya orang-orang jahiliyah, mereka karena tidak mau menerima ajaran agama Islam, ya, atau mereka masih menggunakan akal mereka, ya ternyata banyak dari mereka malah menyembah berhala-berhala mereka. Ya, demikian teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun setelah ini diharapkan teman-teman bisa dikerjakan bagian ini. Ya. Yang pertama, siapa nama pembawa berhala dari daerah Balqa di negeri Syria? Nah, tadi sudah Bapak sampaikan yang mana orang tersebut setelah pergi dari Syria, ya beliau melihat bagaimana orang-orang Syria melakukan penyembahan terhadap berhala, ternyata malah dicontohkan di Mekah, ya, dengan membuat berhala Hubal, ya, yang dimasukkan di dalam Ka'bah, yang mana nantinya disembah oleh masyarakat Arab pada saat itu. Nah, adapun yang kedua, apa yang menyebabkan masyarakat Arab jahiliyah ada yang menyembah malaikat? Nah, apa tuh sebabnya? Nanti teman-teman bisa lihat dari tadi jenis pemujaan, yang mana beberapa dari masyarakat Arab jahiliyah itu ada yang menyembah kepada malaikat. Ya, mereka menganggap malaikat adalah anak-anak Tuhan yang diberikan kekuatan dan lain sebagainya. Tentu Allah tidak mempunyai anak. Ya, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang inti artinya bahwasanya di dalamnya Allah tidak beranak dan tidak diberanakan. Ya, oleh karenanya Allah nggak punya anak. Jadi malaikat yang dikatakan malaikat bahwasanya anak Tuhan itu salah, karena Allah tidak memiliki anak. Demikian teman-teman yang dirahmati Allah. Nanti silakan dikerjakan untuk halaman 28. Kemudian diberikan nama di atasnya ya. Seperti biasa, difoto jelas dan dikirim ke Bapak. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan mohon maaf juga atas keterlambatan materi yang Bapak berikan pada hari ini. Syukran. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.